Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahu taala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Linwasil qira'atana min kitabi syarhil usul min ilmil usul alladhi syarahahu wa katabahu fadilatu asy-syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah taala. Jazahullahu khairan ala hadha syarhil mufid wa nafa'allahu bihi al-muslimin wa nas'alullah taala an yaj'alahu fi mizani hasanatihi rahimahullah taala. Baik. Ibtahu fi safha Arba'umiyah Tis'a Warba'in halaman 449. Al-an sanadkhul fi bahsin akhir minal buhus atau minal mabahis anin naskhi. Sekarang kita masuk poin terakhir dari pembahasan tentang an-nasakh, yaitu hikmah nasakh secara umum. Memang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang beberapa hikmah dari nasakh ya, di pembagian nasakh berdasarkan al-mansukhnya. Itu berlaku hanya untuk pembagian nasakh tertentu, ya, jenis-jenis nasakh tertentu. Sekarang kita akan lihat hikmah yang berlaku untuk semua jenis nasakh di sini. Baik. Ya, jadi ya, kita akan lihat nanti ada total 4 hikmah ya, sebelum kita masuk nanti ke bab yang baru tentang adilah yang kedua, yaitu al-akhbar. Baik. Baik. Qala al-mu'allif huna lin-naskhi hikamun muta'addidah laisa hukmun. Ada hikam ada jam'u hikmah, lianna ja'a as-sifah huna muta'addidah muannas. Kalau kana hukmun fa yaqul muta'addidun laisa muta'addidah. Lin-naskhi hikamun muta'addidatun minha. Nasakh itu memiliki banyak hikmah tentunya. Enggak mungkin Allah menghapus sesuatu tanpa ada hikmah. Ya. Kaidahnya adalah af'alullah ta'ala kulluha khair wa kulluha manutatun bil hikmah. Fa idza qala qail mal hikmatu minan nasakh? Alaysa Allah azza wa jalla ya'lam anna al-hukma sayastaqirru ala ma yaqtadihi an-nasikh? Ya. Bukan kalau Allah itu Maha tahu, ngapain ada namanya versi revisi gitu ya? Nasakh ini kan ibaratnya editan gitu kan. Karena Allah itu Maha tahu, kenapa? Ya. Maka jawaban kita bala wala syak. Naam, Allah itu memang Maha tahu atas konsekuensi dari hukum yang dihapus dan apa yang menghapusnya. Lakin Allah azza wa jalla li rahmatihi wa hikmatihi yaj'alu al-ahkama ya tabi'atan lil masalih. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karena hikmahnya juga Allah jadikan hukum-hukum itu selalu mengikuti maslahat. Ya. Jadi di belakang setiap hukum itu pasti ada maslahat. Wal masalih takhtalif min halin ila halin, dan masalahnya sekarang maslahat itu berbeda dalam setiap masa dan zaman. Di setiap tempat beda-beda maslahat itu. Maslahat bagi antum belum tentu bagi orang di negara lain maslahat begitu. Ya. Falihada sabatan naskhu fil Qur'an wa fis sunnah. Ya. Maka dengan ini saja sudah kita bisa pastikan bahwasanya nasakh itu memang telah kokoh ada, benaran ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kita bisa pahami di sini. Tadi kita katakan bahwasanya di belakang setiap hukum atau hukum itu mengikuti apa? Maslahat. Ya, hukum mengikuti maslahat, ini untuk pahami. Hukum antum bayangkan ada dua orang, satu hukum satu maslahat. Si hukum ini mengikuti si maslahat ini. Sedangkan maslahat ini berbeda-beda, maka hukum ini juga harus berbeda-beda. Itu maksudnya. Ya. Ini sesuai dengan kaidah kita. Al-illah ya, taduru al-hukmu taduru ma'illatihi ya, wujudan wa adaman. Ya. Jadi illah itu berputar bersama hukum itu berputar dengan illahnya, sebagaimana hukum di sini berputar bersama maslahatnya. Jadi hukum tertentu ya kita tetapkan di daerah tertentu berdasarkan maslahat di daerah tersebut. Ya. Hukumnya berarti kalau diterapkan di daerah dengan maslahat yang berbeda, hukumnya akan berbeda juga, begitu. Ya, hukumnya akan berbeda juga. Wasabatan naskhul am wal khas. Pemasalan kullu nabiyyin ursila ila qaumin fa inna syari'atahu ya tansakhu syari'atal awwal.
Syariatu Isa nasahat syariat Musa. Wa syariatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasahat jami' asy-syara'i. Ya. Nasakh itu secara umum dan secara khusus ada. Secara umum misalkan, yaitu syariat suatu nabi itu akan menghapus syariat nabi sebelumnya, gitu ya. Syariatnya Nabi Isa, siapa sebelum Nabi Isa? Nabi Musa. Maka syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa menghapus apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, kemudian syariatnya Nabi Musa dihapus oleh syariat yang terakhir, yaitu syariatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idan naqul al-hikmatu min dzalika hiya anna asy-syara'i tab'un li masalihil ibad. Berarti kesimpulan kita syariat itu, hukum itu maksudnya ya. Kalau kita katakan syariat, hukum maksudnya. Syariat itu dia mengikuti maslahat hamba. Buktinya ya, setiap nabi itu menghapus syariat sebelumnya. Berarti syariat nabi yang sebelumnya itu maslahatnya nggak berlaku untuk kaum selanjutnya begitu. Ya, itu hanya berlaku untuk kaum yang terdahulu begitu. Wal masalih takhtalif bihasabil umam wa bihasabiz zaman wa bihasabil makan. Maslahat itu berbeda-beda tergantung umatnya, tergantung waktunya, tergantung tempatnya. Ya. Qauluhu lin-nashi hikamun muta'addida wa hakadha jami'us syar' mabniun 'alal hikam laisa hukm. Lakin minal hikami ma yu'lam wa minal hikami ma la yu'lam. Tapi namanya hikmah, hikmah itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Nah, Nabi saja mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah seperti barang yang hilang dari seorang mukmin. Anna wajadaha fahu ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapati hikmah itu oleh orang mukmin tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hikmah. Nah, berarti hikmah ini adalah ya tidak secara sharih, ini hasil dari tadabbur, hasil ta'ammul, tafakkur yang mendalam terhadap dalil-dalil yang ada. Baik. Fal hikamul ma'lumah wadihah. Kalau hikmah-hikmah yang bisa kita ketahui, maka itu adalah sesuatu yang jelas. Wa ghairul ma'lumah yusammihal ulama ta'abudiyah. Maka sesuatu yang tidak kita ketahui hikmahnya, itu para ulama menamakan ta'abudiyah istilahnya. Sekarang ada yang nanya kepada antum, ya, akhi, kenapa kita sholat subuh 2 rakaat, sedangkan zuhur 4 rakaat? Bukankah subuh itu kita badan masih sehat, masih segar, sedangkan zuhur itu badan sudah capek? Seharusnya ya, zuhur itu 2 rakaat gitu. Subuh itu 4 rakaat. Kenapa nggak seperti itu? Maka kita katakan ini hikmahnya ta'abudiyah. Hikmah ta'abudiyah. Maksudnya apa? Annal hikmata minha anallaha ta'abbadna biha wa la nadri as-sabab. Ya, hikmahnya bahwasanya Allah jadikan itulah jalan untuk kita menyembahnya dengan 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur itu, dan kita nggak tahu sebabnya kenapa Allah tetapkan seperti itu. Bisa jadi Allah sembunyikan hikmahnya ya, agar kita tahu bahwasanya ya, untuk mengajarkan kepada manusia bahwasanya kita itu serba terbatas ilmu kita, ya, nggak semuanya bisa kita ketahui. Juga untuk menunjukkan kepada kita saking ya rendahnya kita atau saking hinanya kita di hadapan Allah, sampai-sampai kita mampu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang kita nggak tahu sebabnya apa. Kalau ada orang antum perintah sholat, ya, antum katakan sholat itu ya, bisa menyembuhkan sakit punggung antum itu, maka dia akan sholat karena alasan tadi, ada sebabnya. Ya. Tapi kalau orang antum suruh sholat tanpa jelaskan sebab seperti itu dan dia mau sholat, ini berarti dia sholat karena iman. Sholat karena iman. Makanya sebagian ulama ya, melarang kita mencari-cari alasan-alasan ilmiah di balik ibadah-ibadah itu. Misalkan sujud itu melancarkan peredaran darah sebagainya. Walaupun secara medis mungkin benar seperti itu, tapi jangan disampaikan kepada orang awam yang kayak gitu. Karena akibatnya apa? Akibatnya orang akan beribadah untuk sehat, bukan karena ta'abudiyah ini. Dan kan hikmah dari ibadah itu kan ta'abudiyah. Wahadil umur at-ta'abudiyah kamitsli wujubi ghusli yadil qa'im min naumil laili salasan qabla an yadkhulaha fil ina wa naqdul wudu' bilahmil ibil wa ma asbaha. Misalkan kenapa kita kalau bangun dari tidur kita disuruh cuci tangan di luar bejana sebanyak 3 kali sebelum masukkannya ke dalam bejana, atau batalnya wudu dengan memakan daging unta dan semisalnya. Kenapa makan daging kambing tidak? Unta sama kambing nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi kemudian kita coba-coba mencari hikmahnya, misalkan karena daging unta itu begini-begini, daging kambing begini-begini. Padahal secara aroma ya, yang paling keras itu daging kambing, ya, bukan daging ibil. Tetapi itulah hikmah ta'abudiyah yang kita tidak ketahui. Minal ulama man yuhawil an yajidalaha
hikmah, ya. Di antara para ulama ada yang berusaha untuk mencari apa hikmah itu. Walakin nahnu la natakallab dzalik. Tapi tidak kita membebani diri untuk mencari hikmah itu. Boleh, tapi membebani diri untuk berusaha mencari hikmah itu tidak boleh. Wa nahnu na'lam annallaha hakimun. Yang perlu kita pahami bahwasanya Allah itu hakimun, maha ya, bijaksana, penuh dengan hikmah. Ya, tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada hikmah. Ada hikmahnya, cuman kita tidak tahu. Wa kullu syai'in yaf'aluhu Allahu azza wa jalla au yusyarri'uhu fahuwa mabnin 'ala al-hikmah walakin uquluna liqusuriha la tudriku ba'dal hikami fatafutuha. Karena akal kita terbatas, sebagian hikmah kadang terlewati dari kita. Wallahu azza wa jalla yaqul wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila fa hadha tawbih lil insani su'alihi 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ayat ini tentang taubih di sini untuk menunjukkan buruknya pertanyaan ini. Karena mereka menanyakan pertanyaan tentang ruh. Antum tahu sebab nuzulnya ayat ini ya? Orang Yahudi, ada orang Quraisy bertanya kepada Nabi ya dengan tujuan untuk menjatuhkan Nabi. Jadi mereka konsul dulu kepada orang Yahudi, orang Quraisy ini. Konsul kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, kira-kira apa pertanyaan yang nggak mungkin bisa dijawab sama Nabi gitu. Nah, maka orang Yahudi mengatakan tanyakan tentang ruh. Ya. Kalau dia diam, ya, maka dia adalah seorang rasul. Kalau dia menjawab, maka dia bukan seorang rasul. Ya. Maka Nabi di situ diam karena nggak tahu. Diam Nabi sampai turun wahyu wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang Yahudi menganggap dirinya adalah orang yang paling paham tentang masalah ruh ini karena di Taurat dijelaskan ruh itu, tapi itu sedikit. Makanya Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Wahai orang-orang Yahudi, yang kalian ketahui tentang ruh itu memang benar itu, tapi itu qalila, sedikit itu. Ya, jadi itu bukan menggambarkan hakikat ruh sebenarnya. Maka Nabi diperintahkan kulir ruh min amri rabbi, katakan kepada mereka ruh itu urusan Tuhanku. Berarti taubih ini, ya. Taubih ya, untuk menyebutkan buruknya perbuatan menanyakan hal-hal yang gaib seperti ini. Ka'annahu ma baqi 'alaika minal ilmi illa an tadriya haqiqatar ruh. Jadi Allah ingin mengatakan seolah-olah apa enggak ada pertanyaan lain selain ya, tentang hakikat ruh ini. Kan masih banyak hal penting yang lain gitu. Maka ini bisa antum jadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang menanyakan pertanyaan yang tidak ya aktual, ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak aplikatif gitu. Sebagaimana di zaman Imam Ahmad ada yang bertanya apa hukum berwudu dengan air kembang. Padahal air melimpah, dia bertanya apa hukum wudu dengan air kembang. Ya. Sesuatu yang, atau ada yang bertanya misalkan kalau alien beneran ada apa hukum makan daging alien misalkan. Ini pertanyaan yang ya meskipun bisa jadi akan terjadi mungkin walaupun kemungkinannya kecil misalkan ya katakanlah begitu ya, tapi itu kan nadir sekali ya. Maka kedepankan perkara-perkara yang sangat kita butuhkan, fikih salat, puasa, zakat, ini yang dekat dengan kehidupan kita. Baik. Ma'annaka ma'utita illa qalilan minal ilmi ma wasalta wala ila nisfil ilmi fa kaifa tas'al 'anir ruh. Falmuhim anna mithla hadhil masail yajibu an nu'mina bi annahu ma min syai'in yashra'uhu Allah azza wa jalla illa wa huwa mabniun 'alal hikmah wa min dzalika an-nasakh. Di antara syariat Allah adalah syariat nasakh ini, maka tentu pasti ada hikmah juga. Faqaunul hukmi yantaqilu min syai'in ila akhar la budda lahu min hikmah. Ya, perubahan hukum dari satu hukum kepada hukum yang lain yang tadinya diharamkan Nabi kemudian ya menjadi tidak diharamkan, tentu di sini pasti ada hikmah, tidak mungkin begitu saja. Wahya katsirah, lakin minha, hikmahnya banyak sekali kata Syekh, maka beliau mengatakan minha di sini, ya, litab'id di sini, sebagian saja. Yang pertama, mura'atu masalihil ibad bi tasyri'i ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum, memperhatikan maslahat para hamba. Hada wadih, li'annana na'lam anna Allah azza wa jalla la yunqilu al-ibada min hukmin ila akhar illa li maslahatin iqtadat dzalik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengarahkan atau memindahkan para hambanya dari satu hukum kepada hukum yang lain kecuali karena ada maslahat di belakangnya. Li'annal masalihah takhtalifu min syakhsin li akhar wa min zamanin li zaman wa min makanin li makan wa min halin li hal. Fa halun nas awwalu ma nazala asy-syar'u laysat ka halihim hina istaqarra al-iman fi qulubihim. Naqulu nura'i hatta halal insan alladhi aslama qariban. Falaysat haluhu ka halil ladzi aslama min qabl. Maka dalam dakwah pun seperti itu, ya. Orang yang baru masuk Islam, ya, cara berdakwahnya beda dengan orang yang sudah lama masuk Islam. Walihada law aslama insanun faqila lahu la tashrabud dukhan. Ya. Kalau ada orang yang baru masuk Islam,
ya kita katakan la tashrab ad-dukhan, jangan merokok. Wa zaujatuka ya, tutlaqu minka idza lam takun yahudiyyah aw nasraniyah waqtatin minal ghad farubama yartad bisababi hada wa li hada yajibu an nura'iya hadal umur, ya. Nah, seandainya ada orang masuk Islam kemudian kita katakan kepada dia jangan merokok, dan sebelumnya dia non muslim dan bagi dia rokok itu sesuatu yang boleh, ya. Kemudian kita katakan juga kepada dia, misalkan ya, ini diantara perbuatan yang tidak hikmah tentunya, kita katakan kepada dia istrimu itu harus ditalak kalau dia ya nggak masuk Islam juga, ya. Nah, kalau dia bukan orang Yahudi atau orang Nasrani, misalkan yang masuk Islam ini orang Hindu misalkan, baru dia masuk Islam, baru selesai mengucapkan kalimat syahadat untuk bilang ke dia, ya akhi, sekarang atau sudah masuk Islam, istri anda harus ditalak, atau ikhtatin minal ghad, atau besok harus khitan misalkan, sedangkan dia baru masuk Islam, maka bisa jadi dia akan murtad disebabkan hal ini. Wajib kita perhatikan masalah ini. Fala syakka, ya, sesuatu yang kita sebutkan tadi, khitan, talak, sebagainya itu memang harus dilakukan, tapi ada waktunya. Fala syakka annana na'muruhu bi syara'il Islam. Memang kita perintahkan dia dengan syarat-syarat Islam, lakin bisifatin ya, labaqatin bihaitsu nuhabbibul Islam ilaihi. Tapi dengan cara yang perlahan-lahan, ya, dengan cara yang bertahap-tahap, ya. Tujuan kita pertama itu adalah nuhabbibul Islam ilaihi. Ya. Kita buat dia mencintai Islam. Kalau dia sudah mencintai Islam, ya, tenang berada di atas keislamannya, kokoh imannya, maka apapun syariat yang kita perintahkan kepada dia akan mudah dia kerjakan. Wandur ila hikmah lamma ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila Yaman fi Rabiul Awwal ma qala a'limhum bi fardhis siyam wa bi fardhil hajj bal qala a'limhum bi fardhis shalah wa fardhiz zakah li'anna as-shalah yawmiyah, ya. Faman famin yaumin, ya, yaslam fa huwa mutalabun bih famin yaumin yaslam fa huwa mutalabun biha waz zakatu kadzalik min yaumin yaslam wal haul munaqid fala budda an ya'lamu bidzalika hatta yahsibal haul lakin as-saum lam ya'ti zamanu, ya. Jadi Nabi ajarkan kepada Muaz, ajarkan kepada mereka nanti kalau kamu sampai ke sana ajarkan mereka salat dan zakat, karena itu yang sedang mereka butuhkan, karena dua ibadah ini kan sifatnya dia harian gitu ya. Zakat juga tahunan yang bisa jadi sudah tiba waktunya begitu. Maka ajarkan mereka sholat dulu karena dia ibadah harian, dan zakat juga meskipun zakat itu ditunggu setahun, maksudnya ajarkan mereka zakat agar mereka mulai menghitung dari sekarang. Satu haul maksudnya, ya, karena haul itu kan ya itu salah satu rukun dalam zakat, syarat dalam zakat. Baik. Kalau puasa nggak diajarkan dulu, kenapa? Apa nggak penting puasa itu? Enggak, karena memang zamannya belum tiba, bulan Ramadan masih lama. Fa idza istaqarral iman, karena Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal Muaz pergi ke Yaman itu, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan masih jauh jaraknya. Baik. Fa idza istaqarral iman fi nufusihim wa waqara fi qulubihim, kalau iman telah menetap di hati mereka, ya, sahula alaihimul qabul wa kadzalikal hajj. Al-muhim anna min a'zami hikamin naskhi mura'atu masalihil ibad. Undur misalan ila mas'alatil khamar wa hiya abrazu misalin limathilu bil ulama. Fal khamru la syakka anna an-nasa kanu ya'lafunaha wa kanu yataladdaduna bi syurbiha. Walau nazala tahrimuhu maratan wahidah batran lakana dzalika syaqqan alaihim. Hanya turun satu perintah sekaligus mengharamkan khamar mutlak, nggak boleh dari awal sampai akhir, maka ini tentu akan memberatkan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Karena khamar bagi mereka itu bahkan lebih mudah untuk didapati daripada air putih di zaman itu. Ya, saking banyaknya khamar, ya, saking sukanya mereka minum khamar. Wa rubbama la yatamakkanuna minal intihai anhu fawran. Ya, meskipun mereka bersedia untuk meninggalkan khamar karena Allah memerintahkan seperti itu, tapi sulit mungkin bagi mereka untuk segera mungkin meninggalkan khamar itu. Lihada ja'a bit tadrij, datanglah secara bertahap. Ini perincian ini bisa Antum temukan di di syarah usul fi tafsir, ya, sama saya juga. Ya, di situ beliau jelaskan dalil perinciannya, mahal tadrijnya di situ. Ya, bagaimana tahapan-tahapannya di situ ada 3 atau 4 tahapan di situ. Baik. Kemudian mana tadi? Walam yatimma tahrimuhu illa fi sanati sadisah minal hijrah. Maka dan tidaklah sempurna pengharaman khamar kecuali pada tahun ke-6 dari hijrah. Bayangkan tahun ke-6. Nabi 6 tahun berarti di situ. 6 tahun tahapan proses, ya, menuju pengharaman khamar sampai mutlak diharamkan itu. Aibadatis ata'asyara sanah minal bi'sa. Setelah 19 tahun dari sejak Nabi diutus. 19 tahun, bayangkan.
Wa hadha yadulluna ala mas'alatin amaliyatin manhajiyatin nastafidu minha. Wa hiya anal insan idza amila amalan wa ra'a anna intifa'ahu bihi qalil falyantakil ila ghairihi. Kita perhatikan di sini patokan kita kepada intifa'nya, mana yang paling dibutuhkan oleh mereka. Nah, kita mulai dengan yang paling banyak maslahatnya bagi mereka. Wa annahu idza ra'al maslahata fihi wa burika lahu fihi fal ula an yastamirra. Wa lihadza ruya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalimatan yang bagi antakuna laka nibrosan fi hayatika. Ada riwayat dari Umar yang mengucapkan beberapa perkataan, yang mana perkataan ini bisa kita jadikan sebagai pelita dalam kehidupan kita. Umar mengatakan, man burika lahu fi syai'in falyalzimhu. Barang siapa yang diberkahi oleh Allah dalam sesuatu, maka hendaknya dia melazimkannya, maksudnya istiqomah berada di hal tersebut. Ya. Kalau antum diberikan keberkahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, maka tetap menuntut ilmu, jangan ditinggalkan. Kalau antum diberikan keberkahan dalam pekerjaan, dalam suatu pekerjaan, suatu mata pencarian, maka tetap di atas mata pencarian tersebut, jangan pindah ke yang lain meskipun mungkin gajinya lebih tinggi. Ya, tentu keberkahan itu maksudnya adalah kebaikan yang banyak. Al khairul katsir. Ya, au sabatuhu, subutuhu. Baik. Wa hadha yashmulu kulla a'malika al hayatiyah sawa'un fi talabil ilmi au fi sakan au fi zawaj au fi sayyarah au fi ayyi syai'in. Fi zawaj misalkan, ya, antum menikahi seorang perempuan yang berkah, ya, perempuan yang penuh dengan keberkahan, ya, maka jangan diceraikan, ya, meskipun ada perempuan yang lebih cantik dari dia misalkan, ya, falyalzimhu. Ini mana dari kalimat Umar tadi. Au fi ayyi syai'in, madum tatara anna Allah qad baraka laka fi hadha syai' falzimhu wa la tantakil li'anna tanaqqulat mudhi'atun lil waqti. Nah, ini dia. Karena berpindah-pindah itu hanyalah menyia-nyiakan waktu saja. Ya, wa hadmun lima madha, dan menghancurkan apa yang sudah lalu, gitu ya. Antum misalkan dalam kasus ini yang banyak menimpa para tulab adalah seringnya mereka berpindah-pindah ma'had. Nah, ini bisa kita jadikan contoh di sini juga. Ya, tanakulatnya mereka itu, berpindah-pindahnya mereka dari satu ma'had ke ma'had yang lain itu menyia-nyiakan waktu, dan itu akan menghancurkan apa yang sudah dipelajari di ma'had sebelumnya. Karena tentu pelajaran di ma'had sebelumnya tidak bisa dilanjutkan di pelajaran di ma'had selanjutnya. Ya. Bahkan bisa jadi kurikulumnya jauh berbeda. Walihada tajidul insan alladzi la yastaqiru ala halin yadi'u alaihi alwaqt wa yanqadi wa huwa ma hassala syai'an. Maka kadang kita dapati ada orang yang dia berpindah-pindah ma'had dari satu ma'had ke ma'had yang lain, dia hanya menyia-nyiakan waktu saja dan dia tidak bisa mendapati apapun. Dan ini adalah contoh yang waqi, ya. Tidak kita sebutkan nama, tapi ada yang seperti ini. Ya, ada pribadi ketahui orang-orang yang seperti ini, yang sibuk berpindah-pindah, ya, thalabul ilminya ke sana kemari, tapi mahasala ala syai'. Ya. Dia secara ilmiah tidak ada peningkatan sama sekali. Ya. Karena banyak menghabiskan waktu untuk berpindah-pindah. Wal nafrid hadha fi amrin mahsus. Fa anta idza masyaita min huna ila nisfi at-tariq, thumma badalaka an tasluka at-tariq ats-tsani, fa hadha yadhi'u 'alaika min al-waqti asy-syai' al-katsir. Hakadha aidan al-amal. Analogi secara kasat mata, kata saya, yang bisa tampak dengan mata. Kalau antum jalan di satu jalan sampai tengah jalan, kemudian antum melihat ada jalan lain yang lebih bagus, jalan yang kedua. Akhirnya antum mundur lagi, pindah ke jalan yang sebelahnya. Maka ini akan banyak menghabiskan waktu antum. Begitu juga amal perbuatan. La yanbaghi lil insan an yabda'a thumma yanqati aw yantakil min syai'in ila syai'in. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Maka tidak boleh orang itu mulai pekerjaannya kemudian dipotong, pindah ke satu terus begitu. Madum ta'arafta annaka burika laka fi hadha syai' falzam. Summa alam aidan anal insan yatakayyaf wa hadha min ni'matillah fi ma yumaris. Walau la hadha mastata'na an nanqila min halin ila ukhra wa anta hina tabtadi'u bil amal rubbama tajiduhu syaqqan mut'aban thumma idza istamrarta fihi sara 'alaika hayyinan bal sara sajiyatan laka wa tabi'ah idza faqadtahu taghayyara fikruka. Taib. Jadi manusia itu memang sifatnya dia takayyuf, adaptasi, ya, kemampuan beradaptasinya. Takayyuf itu artinya beradaptasi. Jadi mungkin ketika dia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, di situ dia juga butuh waktu untuk membiasakan diri. Begitu. Meskipun pekerjaan yang baru misalkan gajinya tinggi, tapi pasti dia tetap butuh yang namanya adaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru dan sebagainya. Dan itu adalah suatu yang mut'ab, melelahkan, memakan waktu banyak. Tapi kalau orang sudah berada di sesuatu yang sama dalam waktu yang lama, maka itu akan menjadi sajiyah, menjadi rutinitas, menjadi tabi'ah, menjadi kebiasaannya. Wa idza 'alima Allah azza wa jalla anna hadha syai' la yasluhu lil ibad al-an naqalahu min syai'in akhar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya sesuatu ini
nggak baik bagi hambanya sekarang, maka Allah pindahkan mereka kepada yang lain. Gitu. Hikmah yang kedua, at-tatawur fit tasyri' hatta yabluggal kamal, ya, at-tatawur, ya, perkembangan dalam masalah tasyri' sampai tiba ke puncak. OS Android saja misalkan ada Android tipe ini, tipe itu kan, jenis ini seperti itu. Kenapa ada? Itu karena ada versi revisinya. Tentu untuk sampai kepada Al-Kamal itu. Ya. Jadi versi yang terbaru itu justru pasti yang lebih baik daripada versi sebelumnya. Gitu. Maka dengan Allah mensyariatkan adanya nasakh ini, Allah ingin ajarkan kepada kita bahwasanya ada tatawur dalam masa tasyri', ada tadarruj. Inna tasyri' yatatawwar hatta yabluggal kamal. Kembang berinovasi maksudnya. Ya. Walihada lam tajib as-salah illa qabla al-hijrah binahwi sana aw salati sinin aw khams. Al-muhim annaha ma wajabat min al-asal. Wa awwalu ma farad kanat rak'atain wa lamma hajar nabi yazida fi salati al-hadar. Nah, jadi awal dulu salat itu ya diwajibkan ya sebelum hijrahnya Nabi itu setahun atau 3 tahun atau 5 tahun. Ya. 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun sebelum Nabi di Mekah. Selama 1 tahun itu dakwah tauhid dulu. Belum diajarkan salat di situ. Ya. Al-muhim annaha ma wajib binal asal. Jadi awal Islam salat itu nggak diperintahkan. Ya. Awalnya pun ketika mulai diperintahkan pada tahun kedua atau kelima itu salat itu hanya 2 rakaat saja. Baru kemudian ketika Nabi sudah hijrah ditambah. Wa zakah wajibat fi sanati tsaniyah. Zakat pun diwajibkan pada tahun kedua. Ya, wajibat fi Makkah walakin fi sanati tsaniyah. Ya. Bayyanat al-anwa wal maqadir ati fiha az-zakah. Kewajiban zakat itu ya, pada tahun kedua. Pendapat yang lain mengatakan kewajiban zakat itu di Makkah, ya. Tapi tahun kedua itu tempat dijelaskannya. Ya, tempat dijelaskannya jenis-jenis dan takaran-takaran zakat, perincian zakat maksudnya. Tapi hukum zakat asalnya itu sudah ada di Mekah dari dulu, sebelum hijrah. Jadi 2 tahun. Asalnya di sini maksudnya asalnya badal hijrah ya, bukan badal biasa. Ila akhirih. Wa shaum fi sanati tsaniyah, puasa di tahun kedua juga. Wal hajj fi sanati tasiyah, haji pada tahun ke-9, jauh sekali. Kullu hadza min ajli an yatawwar at-tasyri' hatta yablugha al-kamal. Tujuannya itu untuk menunjukkan adanya inovasi dalam syariat sampai tiba ke derajat al-kamal itu. Tentunya ini tidak berlaku sekarang karena syariat telah sempurna. Sudah sampai ke derajat al-kamal itu sekarang syariat itu. Dengan ayat al-yauma akmaltu lakum itu. Maka tidak ada lagi namanya inovasi dalam masalah ibadah. Wal khamr wa huwa min abrazil amtsilah wa awdahiha lahu arba'u marahil. Oh ini dijelaskan sama Syekh di sini marhalah-marhalanya. Ini yang pernah beliau sampaikan juga di usul fiqh tafsir. Ada 4 marhalah. Marhalah yang pertama marhalah ibahah, pembolehan. Yang kedua marhalah ta'rid. Marhalah Nabi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keburukannya. Mana marhalah tauqid, pembatasan waktu. Mana marhalah ta'bid, marhalah pengharaman selama-lamanya. Marhalah ibahah yaitu di surat An-Nahl ayat 67, wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Ya, an-nakhil wal a'nab allati yakunu minhal khamr abahallah. Tatakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ya, dari buah-buahan dari pohon kurma dan pohon anggur, ya, itu Allah perbolehkan. Padahal dari situ dibuat khamar itu. Jadi Allah halalkan di sini dengan ayat ini. Kemudian marhalah yang kedua marhalah ta'rid. Allah sebutkan di situ ya mulai dikasih tahu bahwasanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhum akbaru min naf'ihima. Ada manfaatnya bagi manusia, tetapi ya isimnya ya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi nggak langsung disebutkan begitu. Ya. Maka dari ayat ini saja orang yang akalnya sehat dia akan berpikir kalau mudaratnya lebih banyak, lagi ngapain saya minum kalau begitu? Ya, maka yang meninggalkannya di sini adalah sebagian orang dulu yang akalnya sehat. Kemudian yang lainnya akan menyusul nanti. Waqad bayyana fi asna'i tafsir al-hikmah fi qawlihi fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhum akbar min nafi'i haitsu qulna qala manafi' wa lam yaqul manfa'ah yani hatta ma'a kasratil manafi' fal ismu 'azzamu akbar. Allah katakan manafi' di situ. Ya, jamak dari manfaat. Berarti manfaatnya banyak, bukan 1-2 manfaat khamar itu, banyak manfaatnya. Akan tetapi sebanyak apapun manfaatnya, mudaratnya jauh lebih besar, dosanya juga jauh lebih besar. Marhalatut tauqid, maka ayat ini sudah tidak boleh lagi diamalkan ya. Ini sudah marhalah kedua nih, marhalah ta'rid. Ada 2 marhalah lagi, marhalah at-tauqid. Apa itu? Pembatasan waktu. Yaitu minum khamar hanya di waktu-waktu tertentu saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan dekati salat. Berarti ketika sudah dekat waktu salat jangan minum khamar.
Yasalzimu an-nahyu an qurbanis salah hala sakar. Fala yaskirul insan hina awqatis salah li'annahu law sakara laqa fi ma nahallahu anhu idan hada yukhaffifu min syurbiha. Yang tadinya misalkan 24 jam ya, atau semau dia kapan saja minum khamar, sekarang mulai diperhatikan. Ya, dia hanya minum ketika jarak waktunya jauh, misalkan antara Isya sama subuh atau antara subuh dengan zuhur, di situ dia minum khamar. Tapi kalau antara maghrib sama Isya dia tinggalkan khamar. Kenapa? Karena kalau dia minum khamar nanti nggak bisa sholat. Ya, gitu. At-ta'bid, kemudian masalah yang terakhir at-ta'bid. Ya, inilah kesimpulannya akhir dari hukum khamar itu, hukum finalnya ya. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, ketika turun ayat ini maka banjir kota Madinah dengan khamar ya. Tanah-tanah itu pada basah dengan khamar. Para sahabat langsung pulang bawa palu untuk mecahkan gentong-gentong penyimpanan khamar mereka. Sami'na wa ata'na. Fatadarraja fi hukmiha li'anna al-insan li'anna an-nas law sadamu suddimu min awalil amri ala an yada'u syurbal khamri alladhi allafuhu washtahathu anfusuhum lasa'uba 'alaihim dzalik. Kalau diperintahkan langsung begitu ya, tembak sekaligus begitu, maka pasti sulit bagi mereka meninggalkannya. Warubba kana min ba'dihim adamu ya, min ba'dihim adamu imtisal. Maka bisa jadi juga ada yang ingkar di situ. Maka misalkan kalau ada orang tua kita masih merokok, jangan kita langsung larang secara sekaligus final begitu, ya. Ya mulai kurangi saja caranya itu. Mulai dikurangi ya, tadinya misalkan sehari itu 1 bungkus, ya kurangi misalkan beberapa batang, sedikit demi sedikit, kemudian larang sebagainya kalau memang punya kuasa untuk melakukan itu. Wa hadza kama annahu muqtadal hikmah syar'an fa huwa muqtadal hikmah qadran undur ilal insan awwalu ma yulad wa huwa saghirun wa dha'iful quwwah thumma yazdad wa yatatawwar hatta yasila ila darajil kamal. Karena ya hikmahnya ya, analoginya seperti manusia yang dia lahir dalam keadaan lemah kemudian tumbuh kembang sampai ke derajat yang sempurna, bisa hidup secara mandiri. Kemudian hikmah yang ketiga, ikhtibarul mukallafin bistidadihim liqabuli tahawul min hukmin ila akhar wa ridahum bidzalik. Mawasil hada? Cukup. Coba lihat. Dikit lagi sih sebenarnya. Oh, bisa deh. Nah, bisa ya? Baik. Kita cepatin dikit. Sampai mana tadi? Wa hadhihi min asyaddi ma yakun ikhtibarul mukallafin, untuk menguji para kaum muslimin mukallaf untuk persiapan berubah hukum dari satu ke yang lainnya agar mereka ridho. Ba'dun nas la yardo an tatahawal al-ahkam. Ada sebagian orang ada yang enggak ridho. Walihada lamma huwilat al-qiblah wa hiya binisba ila al-mukallaf laysa ila asyaddin wala ila akhaf. Ya, karena ketika perpindahan kiblah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu, kalau orang-orang yang beriman, maka laisa hunaka syai', ya. Maka sami'na wa ata'na, kan, tapi sebagian orang malah dia memikir agama ini enggak kokoh sekali begitu. Tadi diperintahkan ke sini, sekarang berubah ke sini. Ya, maka akan goyah imannya di situ. Nah, ini ujian berarti. Lamma huwilat al-qiblah irtadda ba'dun nas. Makanya ketika kiblat itu dirubah oleh Allah, sebagian orang itu murtad. Kama qala ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam man yattabi'ur rasul. Nah, itu dia hikmahnya, illa lina'lam. Agar kami tahu siapa yang mengikuti Rasul sebenar-benarnya. Mimman yang qalibu ala akibai, yang qalibu ala akibai maksudnya orang yang berpaling dari Nabi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Fal muhim anna fi naskhi ikhtibaran lil mukallafin hal yardawna bil ahkam wa yanqadun. Fa idza qila lahum hadha halal fa'aluhu wa idza qila hadha haram amsaku an wa idza qila hadha wajib iltazamu bihi wa qamu bihi wa hadha la syakka annahu min akbaril hikam. Fa idza qala qail alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah itu Maha mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Fal jawab bala huwa a'lamu bisyakirin wa a'lamu bil muttaqin, lakin ilmuhu la yatarattab alaihi al-jaza, la yatarattab al-jaza hatta yujad asy-syukr wat taqwa. Memang Allah mengetahui siapa-siapa yang orang-orang yang akan bersyukur dan orang-orang yang akan bertakwa, Allah tahu. Antum akan bersyukur atau akan bertakwa, Allah tahu. Tapi kalau antum belum bersyukur, maka la yatarattab alaihil jaza, belum ada jazanya. Antum akan mendapatkan balasan pahala kalau antum sudah bersyukur. Kalau hanya baru berniat untuk bersyukur atau baru berniat untuk bertakwa, ya belum mendapatkan jaza di situ. Hanya dapatnya ya fadilah di situ, ya, hasanah di situ. Amma qabla fahuwa ilmun la yata'allaqu bina nahnu.
Ya, ilmunya Allah itu ilmu yang nggak ada kaitannya dengan kita. Binisbah bagi kita itu nggak ada faedahnya. Ya, tidak ada kaitannya sama kita maksudnya. Binisbah litaklib bil isabah awil uqubah. Dapat pahala ataupun dosa yang nggak ada kaitannya dengan kita. Ilmunya Allah tentang siapa saja orang yang bertakwa itu tidak ada kaitannya dengan kita. Ya, kalau kitanya tidak bertakwa. Ya, harus ada amal. Yang keempat, yang keempat, ikhtibarul mukallafin bi qiyamihim bi wadhifati syukri idza kana nasfu ila akhaf, wadhifatu sabri idza kana nasu ila asqal. An-nasfu salah satu aqsam yakunu ila akhaf wa ila asqal wa ila musawin. Nasah itu dari yang ya, lebih berat kepada yang lebih ringan, atau dari yang lebih ringan kepada yang lebih berat, atau dari yang semisal ringan ke ringan, berat ke berat. Kalau nadharna linas tahrimil khamr lawajadnahu ila asqal, ila al-musabbarah lawajadnaha ila akhaf, wastiqbalu qibla ila musawin. Wala nazarna lis-shaum kana fi awalil amri mukhayyaran baina as-shaumi wal fida' thumma ta'ayyana as-shaum lawajadnahu ila asqal. Hada min jiha. Ya. Puasa mutatabi'ain itu maksudnya ya. Jadi fida ya bayar makan ya atau shaum mutatabi'ain. Tentu ini shaum mutatabi'ain ini jauh lebih berat daripada fida. Hada min jiha wa min jihatin annahu idza nama aw shalla al-isya wajaba 'alal imsak thumma rukhisa lahum ila tulu'il fajr min hadhihi nahya ila akhaf. Idan ikhtibarul mukallafin bi qiyamihim bi wadhifati syukri idza kana an-nasfu ila akhaf mithlu ayatil musabarah lamma awjaba Allah 'ala al-muslimin an yuqawima al-wahida minhum 'asharah kana fi hadha su'ubah falamma tahawwala al-hukmu ila an yuqabila al-wahid itsnain ma'a ziyadati al-'adad sara fi hadha takhfifun idan 'ala al-insan an yashkura Allah 'ala hadhihi an-ni'mah. Fa idza kana ila al-asqal fa 'alaihi an yasbir wa an yaqul samina wa ta'na, meskipun nasakh itu kepada yang lebih berat, sesuatu yang ringan diganti dengan lebih berat, ya, kita tetap harus samina wa ta'na. Dan di situ kita wajib bersabar. Fal mu'min huwa alladhi yatba'ul huda lal hawa. Amma an yatba'al hawa in kana syai'an khafifan qabilahu wa in kana syai'an thaqilan tarakahu. Ini tebang pilih istilahnya ya. Fa hada laysa bi mu'minin haqiqatan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasatis samawati wal ardu wa man fihin. Wa in sa'ala sa'ilun amma ruya an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yad'u fil qunut bi Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkal alaik. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Wa qad dzakara annahuma suratan. Naqulu in sahha annaha kanat minal Qur'an fa hiya mithlu hadithi Aisyah radhiyallahu anha was sahih annahu lam yasih. Ada mengatakan ini enggak ada kaitannya dengan pembahasan yang tadi ya. Ini poin yang entah kenapa saya di sini akhirkan pembahasannya. Jadi Umar ketika memimpin sholat tarawih, ketika kunut beliau baca doa ini. Ya, ada sebagian ulama mengatakan doa ini adalah merupakan bagian dari dua surat di dalam Al-Quran. Ini adalah bagian dari ayat Al-Quran berarti. Ya, maka kalaupun memang benar ini bagian dari ayat Al-Quran yang mansuh begitu, maka ini semisal dengan hadis Aisyah kemarin, masih ingat ya hadisnya? Itu tentang ar-radha itu, ya, yang 10 diganti dengan yang 5. Tapi yang sahih annahu lam yasih. Tapi yang rajih dalam masalah ini bahwasanya dua doa yang dibaca oleh Umar ini bukan bagian dari Al-Quran. Allah Ta'ala alam. Atapi bihadal qadar insyaallah ta'ala sanadkhul fi babid al-jadid al-akhbar fil liqa'il qadim bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.